Bagian 1. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kunihiko Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Ohayo, Tuan Adelusan. Ohayo. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ada hal penting apa hingga Tuan datang kemari? Akibat kekalahan terus-menerus yang kita alami, alangkah baiknya kita memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu kita dalam Perang Pasifik. Jika itu yang Tuan mau, saya akan melaksanakan perintah Tuan Koiso. Arigato gozaimasu. Arigato. Realisasi dari janji kemerdekaan yaitu pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 yang diusulkan oleh Kumakichi Harada. Pada hari ini, 1 Maret 1945, resmi dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Resmi dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. 2
28 April 1945, Jenderal Komakichi Harada melantik anggota BPUPKI di Gedung Chuasangi-in di Pejambon, Jakarta. Ketua BPUPKI yang ditunjuk adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Ichi Bangse yang berasal dari Jepang, serta Sekretaris RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI saat itu adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Koiso mewakilkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Koiso, the Prime Minister, declared to the people of Indonesia that they will visit in the future. I am happy and very touched by the power of infinite mind, well as expressive gratitude for discretion and sincerity of government employees along with armies, where have been courteously fulfilled its obligation, and those who couriers waiting have been for the independence. Paduka yang mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon telah memperkenankan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan hati yang tulus kami sangat berterima kasih karena telah mengabulkan cita-cita bangsa Indonesia sejak dahulu kala, yaitu kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang dalam BPUPKI. Terjadi sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuasangi-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang pertama. Selamat siang. Pada rapat kali ini, tanggal 29 Mei 1945, kita akan mengadakan perumusan dasar negara. Di sini, siapa yang mau berpendapat untuk perumusan dasar negara bangsa Indonesia? Dipersilakan kepada Saudara Muhammad Yamin untuk menyampaikan tentang pendapatnya tentang perumusan dasar negara. Baiklah, pada sidang kali ini saya akan memberikan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun lisan. Secara lisan sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima dan terakhir, pri kesejahteraan rakyat. Dan secara tulisan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima atau terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, tanggal 31 Mei 1945, kita akan melanjutkan rapat tentang perumusan dasar negara Indonesia. Setelah dari Saudara Muhammad Yamin, mungkin masih ada yang mau berpendapat lain? Ya, dipersilakan kepada Mr. Supomo. Sidang hari kedua ini, saya ingin menyampaikan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin,
Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima dan terakhir adalah keadilan rakyat. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, tanggal 1 Juni 1945, kita akan melanjutkan rapat tentang perumusan dasar negara. Setelah dari pendapat Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, mungkin masih ada yang mau berpendapat lain tentang dasar negara untuk bangsa Indonesia. Dipersilakan kepada Insinyur Soekarno. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Setelah sidang pertama, ada masa reses hingga 10 Juli 1945. Selanjutnya, diadakan sidang tidak resmi membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, diketuai oleh yaitu Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Selamat siang. Siang. Kami panitia 9 ingin menyampaikan pendapat yang akan disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dipersilakan kepada Muhammad Yamin untuk menyampaikan usulannya. Bagaimana jika rumusan dasar negara yang sudah disetujui, yaitu pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju. Saya tidak setuju dengan Piagam Jakarta Sila pertama. Mengapa? Karena tidak semua warga Indonesia beragama Islam. Baiklah, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setuju? Setuju. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan BPUPKI membentuk panitia kecil bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada 14 Juli 1945. Selamat siang. Siap. Pada hari ini, 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI kali ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan BPUPKI membentuk panitia kecil bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh saya sendiri. Saya ingin menyampaikan hasil kerja keras panitia kecil, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan dalam batang tubuh juga disepakati oleh wilayah negara, bentuk negara, kesatuan, pemerintahan, republik, bendera nasional merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka sidang BPUPKI kali ini dinyatakan selesai dan dibubarkan. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Nama saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara Anda, saya, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membahas kemerdekaan Indonesia? Oke, baiklah. Kami berangkat nanti sore. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat.
Selamat pagi. Pagi. Selamat dulu. Baik ya. Terima kasih. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk segera menuju ke Vietnam. Untuk apa kita datang ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Selamat siang. Siap. Selamat datang. Silakan duduk. Baik, Kak. Jadi kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Baik, Kak. Sampai ketemu besok, Bung. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ternyata, berita tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Hah? Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat? Apakah benar itu? Kalau benar, aku harus memberitahukan kepada golongan muda yang lain. Apa saja pembukaannya terus? Ya silakan. Oh, ternyata kamu Syahrir. Iya, Saleh. Silakan masuk, Syah. Silakan duduk, Syahrir. Jadi, apa maksud kedatangan kau kemari, Syahrir? Saya mendengar kabar bagus, kawan-kawan. Kabar bagus apa itu? Barusan, saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan. Itu berita yang sangat bagus, kawan. Maka dari itu, kita harus segera mengabarkan hal ini kepada golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memamerkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak punya wewenang lagi di negeri kita. Kita harus manfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti demikian, sobat? Karena PPKI itu adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, kita harus menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Kita akan merdeka dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Bung Syahrir, Pak, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari segala pengaruh Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Ikana dan Bung Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan meminta pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan di Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Khairul Saleh, Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerang kepada Sekutu tanpa syarat di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami golongan pemuda mengadakan rapat dan berkumpul. Dan hasilnya adalah setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak bisa begitu saja memproklamirkan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tetapi kita tidak mungkin
membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji dari Jepang? Kita bisa kita harus bangkit dan merdeka dengan proklamasikan kita sendiri. Lagi pula, Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana kekuatan yang kalian perhitungkan. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak apabila terjadi kesadaran? Bagaimana kita mau mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, kalian pikirkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu saat ini. Baiklah, berilah kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah Bung, kalau begitu kami mohon pamit. Baiklah, kita sudahi perundingan kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung. Setelah mendengar keputusan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Silakan masuk. Bagaimana hasilnya sekarang, Sultan Syahrir? Soekarno dan Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat kita. Bagaimana ini? Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan vakum awal ini, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan golongan muda membutuhkan bantuan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut Soekarno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan dengan PPKI. Karena mereka telah terikat dan membuat sepakat yang dibuat oleh Jenderal Marsikal Treuji. Kita harus secepatnya mengadakan pertemuan golongan muda terkait masalah ini. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya hingga matang. Jadi tidak akan terjadi tuh hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, tentang kemerdekaan akan kita bahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya sudah, mereka kan masih terlalu muda, jadi pemikiran mereka masih pendek. Kita yang lebih tua harus memikirkan semuanya dengan matang. Bagaimana jika semuanya nanti berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Teman-teman, kita harus mengadakan tindak tegas mengenai waktu proklamasi yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Menurut Presiden Syahrir, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan cepat. Karena mereka masih terikat kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Treuji, bahwa kesepakatan akan diberikan oleh Jepang. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju. Maka dari itu kita harus segera mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk segera menyetujui keputusan ini. Lalu, siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Kita tidak bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, saya menunjuk Mikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Baik Saleh, tugas ini akan kami laksanakan dengan segenap jiwa kami. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan disampaikan kepada Bung Karno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10:30 malam. Selamat masuk. Duduk. Apa tuh
tujuan kalian menemui saya? Kami di sini untuk menyampaikan hasil musyawarah golongan muda. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku. Kalian boleh membunuh saya. Saya tidak dapat melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, besok akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI. Untuk kedua kalinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di Asrama WPRP Jalan Cikini 71, Jakarta, yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Dari hasil pertemuan ini, diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno tetap tidak ingin menyetujui keputusan kita ini. Tolong bersabarlah, kita harus mengasingkan Bung Karno agar beliau tidak terkena tekanan dari Jepang. Bagaimana jika Bung Karno kita bawa ke tempat Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km dari Jakarta ke Cirebon. Rengas Dengklok itu luas, kira-kira di mana kita akan menempatkan keduanya? Kalau soal itu, saya akan menghubungi Sudanko Subeno. Tenang saja kalau soal itu. Assalamualaikum Bung Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan melaksanakan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami telah sepakat untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Apakah kamu dapat membantu kami untuk mencarikan tempat yang aman untuk menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Baiklah, terima kasih Bung Subeno. Sama-sama Darwis. Darwis, ada apa ini? Maaf Bung, kami harus melakukan ini. Apa nih? Cepat ikat. Lepaskan. Diam Bung. Ayo bangun. Ayo jalan. Jalan. Dengar aku. Rombongan penculikan Insinyur Soekarno yang dipimpin oleh Sudanko Singgi telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Muhammad Hatta telah terlebih dahulu sampai. Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Muhammad Hatta dengan tangan masih terikat. Ya, ada apa? Apa yang kalian mau baca suamiku? Ada apa ini? Kami terpaksa melakukan hal ini. Kenapa kalian mengikat tanganku? Jangan main-main kalian. Kami menjadi kepada Bung Karno, kami lakukan juga kepada ibu dan anak. Lepaskan, lepaskan. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kalian tega melakukan ini kepada anak dan istriku? Sebenarnya Ada apa apa yang ini? terjadi? Apa salah kami? Sudah diam. Jangan bertanya. Masuk Bung. Tidak hanya anak dan istriku, namun Bung Hatta juga. Sudah duduk. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Kalian semua bang keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno nyatakan bahwa kami tidak setuju dengan keputusan ini. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan emas itu?
Berita kekalahan Jepang atas sekutu belum dapat dipercayai kebenarannya. Biar itu. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita Sultan Syarif? Saya belum bisa percaya sebelum ada bukti yang akurat. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahuinya dari Sudanko Singgi dan Subeno, dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Subarjo dan Sudanko Singgi dan Sudanko Subeno dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo, Sudiro, sekretaris pribadi Ahmad Subarjo, dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Subarjo telah tiba di Rengas Dengklok. Selamat siang. Kita harus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik mungkin. Tapi apakah kekalahan Jepang terhadap sekutu telah terbukti kebenarannya? Golongan muda sendirilah yang mendengarnya melalui radio. Baiklah, proklamasi akan dilaksanakan besok, selambat-lambatnya pukul 12. Apa perkataan itu bisa terbukti adanya? Jika terbukti saya ingkar, maka nyawa saya adalah taruhannya. Baiklah, kami setuju. Hai pemuda, bisa kau antarkan saya ke Rengas Dengklok? Saya? Iya. Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, rombongan tersebut pulang ke Jakarta untuk membahas penyusunan teks proklamasi. Dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes, 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Bagaimana masalah lintas Bandung? Jadi Jakarta. Baik, hotel Wajib. Apakah bisa kami menggunakan satu-satu ruangan di hotel ini saat ini juga? Sebelumnya kami mohon maaf karena ini sudah larut malam, jadi semua ruangan sudah tidak bisa digunakan untuk rapat lagi. Ya Tuhan, dikarenakan sudah jam 10 malam, sudah melewati batas waktunya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Baiklah kalau seperti itu. Terima kasih. Sama. Bagaimana kita akan membahas naskah proklamasi untuk kemerdekaan bangsa kita? Kita harus membahasnya, Bu. Tetapi hari sudah malam dan Jepang tidak akan mengizinkannya. Lagi pula, yang akan kita bahas adalah tentang kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, saya punya ide. Bagaimana jika kita membahasnya di rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongan lainnya datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaung Bakri dari Jawa Hokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Silakan masuk. Lalu, bagaimana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan di rumah Laksamana Jepang? Jangan khawatir, selama Anda di rumah saya akan jamin keselamatan Anda. Kita masuk. Silakan masuk, saya mau istirahat. Baiklah, kita mulai sekarang. Apakah ada yang ingin mengajukan usulan mengenai naskah proklamasi? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep naskah proklamasi. Disediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Saya punya usul. Bagaimana jika kalimat pertama diambil dari rumusan BPU PKI? Lalu, rumusan apa yang akan Anda ambil? Saya mengusulkan untuk mengambil bagian yang menyatakan bangsa Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri. Ide bagus. Ada yang lain? Saya Bung, bagaimana jika kalimat kedua kita ubah menjadi pengalihan kekuasaan? Itu akan lebih baik, saya kira. Ini lebih bagus. Saya setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa rakyat Indonesia, maka kita ganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi? Bagaimana kita seperti Declaration Independence of America saja? Bagaimana maksudnya? Jadi gini loh, semua yang hadir di sini menandatangani naskah ini. Saya tidak setuju karena terdapat PPKI yang ikut dalam penandatanganan tersebut. Kenapa Anda tidak setuju? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan para anggotanya juga direkrut oleh Jepang. Sementara kemerdekaan kita harus berdasarkan usaha kita sendiri. Saya setuju dengan Anda. Bagaimana Bung? Apakah masalah ini sudah terselesaikan? Tenanglah semua akan berjalan dengan baik. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Begini saja, bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana semua? Saya tidak setuju, saya pikir itu terlalu banyak. Saya juga tidak setuju. Bagaimana jika teks proklamasi ini hanya ditandatangani oleh dua orang, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, saya dengan senang hati bersedia. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, terima kasih atas kepercayaannya. Dengan disetujuinya usul Soekarno tersebut, maka mereka kembali ke kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat. Di kediaman Soekarno, kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Nanti tolong buatkan naskah proklamasi ya. Ini kertas. Baik Bung, dengan senang hati. Oh iya, ada beberapa kata yang perlu diubah. Kata tempo menjadi tempo, tidak pakai H. Dan Jakarta 17845-nya diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Baik Bung. Dengan disetujuinya usul Soekarno tersebut, maka mereka kembali ke kediaman Soekarno. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat. Di kediaman Soekarno, kesibukan tampak mewarnai rumahnya. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya, Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi yang akan diadakan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bagaimana dengan benderanya? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman.
Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Ibu, Bapak sampai lupa. Kalau gitu bagaimana Ibu yang menjahitnya? Tapi ibu tidak mempunyai kain. Ibu hanya punya kain merah dan putih. Memang tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya walaupun sederhana. Baiklah Kang Mas, ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus Bu. Benderanya Sang Saka, warnanya merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya udah Kang Mas, sebaiknya Kang Mas bersiap sana menyusun pidato yang akan Kang Mas bacakan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi, dan akhirnya dilangsungkan di rumah Insinyur Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hara-huru terjadi menjelang pembacaan proklamasi. Bung Karno, saya telah memberitahukan kepada warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan teks proklamasi dilakukan di lapangan Ikada. Mengapa seperti itu, Bu? Saya takut terjadi bentrokan antara rakyat dengan pasukan Jepang. Baiklah, kalau begitu, di manakah tempat yang aman untuk pembacaan teks proklamasi? Bagaimana kalau di rumah saya saja? Selain aman, halaman rumah saya cukup luas, bisa menampung beberapa orang. Baiklah, kalau begitu, saya akan menyebarkan informasinya. Sesaat setelah berita mengenai tempat pelaksanaan itu sudah tersebar, tiba-tiba Latif dan Suhud menemui Insinyur Soekarno di kediamannya. Maaf Bung, apakah saat proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Ya, tentu saja akan kita lakukan, karena itu adalah simbol bahwa kita sudah merdeka. Tetapi benderanya belum ada, bagaimana ini? Kamu tidak usah khawatir, saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Baiklah, biar kita berdua saja mencarikan tiang bambunya. Oke. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh pejuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Hanya Muhammad Hatta saja yang belum hadir di sana. Dr. Muwardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayolah kita mulai acara ini. Hari sudah siang. Dan kasihan dengan para pemuda dan tokoh lain yang sudah menunggu dari pagi. Tunggulah sebentar, saya tidak akan membaca jika Hatta tidak ada. Kalau Mas Wardi tidak mau menunggu, silakan saja baca sendiri. Maafkan saya teman-teman, jika terlalu lama menunggu saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Mari kita melakukan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, mari. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti,
tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Baik, Bu. Saya akan menirukan adik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, terima kasih. Hei kalian, kalian memiliki kewenangan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya pada sejarah Indonesia. Maka dari itu, jagalah baik-baik bendera ini. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita sendiri dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah saat datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Di sana
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan akan memberkati bangsa kita. Setelah upacara selesai, sebagian hadirin pulang. Lalu pasukan Jepang datang, lalu berdialog dengan Bung Karno. Tidak boleh melakukannya. Pihak Sekutu meminta kami untuk meneruskan pemerintahan hingga mereka datang. Dan Binsekan juga meminta kami untuk menyampaikan larangan keras untuk tidak menyampaikan kemerdekaan. Tapi saya sudah mengucapkannya dan baru saja mengucapkannya. Sudahkah? Ya, sudah. Waalaikumsalam. Oh, udah. Tuh, 2, 3. Setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan. Saya mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat di radio, BBC. Kita tidak mungkin membicarakannya di PPKI. Kita lapang. 3.
Kita bisa, Bung. Kita harus merdeka dengan bangga. Apakah kita harus menunggu janji dari Jepang? Kita harus bisa, kita harus bangkit. Karena kita harus menunggu janji dari Jepang. Kita bisa, Bung. Kita harus merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan takut apa begini, kita dapat Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Kenapa bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan takut apa ini, menurut Bung Karno dan Bung Hatta, Mulai. Akan kita bahas pada sidang PPKI. Assalamualaikum Bung Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan melaksanakan penculikan terhadap Insinyur Soekarno. Menyembunyikan mereka. Dengan ini Bagaimana kalimat kedua diubah menjadi Ada Ben Bibis. Ada Ben Bibis. Lalu rumusan apa yang akan Anda ambil? Kok diam? Bagian yang menyatakan bangsa Indonesia akan melanjutkan Ite bang. Udah. Rumusan apa yang akan dari Lalu rumusan apa yang akan Anda ambil? Saya mengusulkan untuk mengambil dari rumusan teks Jos Gandos. Kita sudah berusaha untuk menyediakannya walaupun sederhana. Baiklah Pak. Lupa. Upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi bagaimana dengan benderanya? Salah teks. Ya, Kang Mas bersiap sana menyusun pidato yang akan Kang Mas bacakan besok. Baiklah. Ampun Ibu. ini juga para anggotanya berdasarkan direbut oleh Jepang. Sementara kemerdekaan kita harus berdasarkan usaha kita sendiri. Bagaimana Bung? Apakah masalah ini sudah terselesaikan? Semua akan berjalan dengan baik. Saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Ya, saya dengan hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Terima kasih atas kepercayaan. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri. Hanya bangsa yang Sama-sama Darwis. Sama-sama Darwis. Enggak enak. Sama-sama Darwis. Naik pemindahan kekuasaan. Ya. Lalu rumusan apa yang akan Anda ambil? Saya mengusulkan untuk mengambil dari rumusan teks Lalu rumusan apa yang akan Anda ambil? Saya mengusulkan untuk mengambil bagian yang menyatakan bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Ada lagi yang lain? Saya Bung, bagaimana kalau
dan dibubarkan.